Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam katsiran. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Hadis nomor berapa? Tadi bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berapa? 670. Ya. Iqra Arabiah. Arabnya dulu, Pak. Babun nahyi anil wisali fis shaum. Hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi anil wisali qalu innaka tuwasil qala inni lastu mislakum inni ut'am wa usqa. Ya, Pak Weli. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi wa barik alaihi melarang saum misal. Para sahabat berkata, sesungguhnya engkau Rasulullah melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya aku tidak seperti kalian, aku selalu diberi makan dan minum. Penjelasan, saum misal yaitu puasa yang dilakukan sehari atau beberapa hari tanpa diselingi berbuka. Aku selalu diberi makan dan minum. Ibnu Qayyim berkata bahwa mungkin yang dimaksud adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW berupa pengetahuannya dan apa yang Allah masukkan ke dalam hatinya berupa kelezatan bermunajat kepadanya, ketentraman ketika merasa dekat dengannya, dan kenikmatan dengan cintanya. Siapa saja yang sudah merasa pengalaman dan kerinduan yang paling rendah dari hal tersebut, sudah pasti ia akan merasakan bahwa santapan rohani sudah mencukupi daripada santapan jasmani. Terlebih lagi ketika ia merasakan ketentraman di saat merasakan ketentraman dengan yang dicintainya. Dan ini cukup, hadisnya banyak, 1, 2, 3, 4, 5, tapi semuanya isinya sama, yaitu tentang puasa wisol. Wisol itu artinya tidak buko, puasanya tidak dibatalkan pada waktu maghrib. Kalau di sini itu biasanya yang dinamakan wisol itu kepleng ya. Itu puasa sehari semalam, tidak makan, tidak minum. Jadi bukan puasa namanya. Jadi yang dinamakan puasa itu adalah Kulu wasyabu kata yatawayan akumul khaitul abdi wa khail asadi al-majar tumatimu siyama illal lail. Ini dinamakan puasa itu. Makan dan minumlah sehingga kelihatan oleh kalian dari benang putih di antara benang merah di waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasamu sampai maghrib. Itu namanya puasa. Kalau sudah namanya maghrib tidak berbuka sampai berbukanya besok pagi, itu namanya wisol. Itu biasanya dilakukan orang-orang yang mencari ilmu kesaktian, kekebalan dan lain-lain. Dan itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Jadi sebagai muslim yang baik jangan melakukan hal-hal seperti itu ya. Jadi biasa-biasa aja, wajar-wajar lah kita lakukan puasa yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Jadi yang kita lakukan selama ini puasa Ramadan dan puasa sunnah-sunnah yang lain, insyaallah begitu. Jadi tidak dibenarkan puasa wisol. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim itu adalah pendapat beliau. Orang boleh aja berpendapat, tapi yang jelas larangan itu tak larangan. Walaupun kita merasa mendapat keteraman ketika wisol, kita tidak boleh melakukannya karena sudah ada ayat Al-Quran yang
menjelaskan tentang batasan-batasan kapan kita dilarang makan dan kapan kita harus berbuka. Itulah puasa di dalam Islam yang dilakukan, puasa fardu maupun puasa sunnah. Jadi puasa itu hanya ada dua macam, puasa fardu dan sunnah. Selain itu tidak ada lagi begitu. Yang ini kita baca aja ini. Coba baca Babu Bayani. Yang sini baca hadisnya, yang sini baca terjemahnya itu gantian. Babu bayani anna al-qiblata fi shaumi laysat muharramatan ala man lam taharrak syahwatuhu. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa shaimun thumma dhahikat. Yang kedua, terus hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa kana amlakakum li irbi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mencium salah seorang istri-istrinya ketika beliau sedang saum, kemudian Aisyah tertawa. Penjelasan, sebagian istri-istrinya yaitu Aisyah sendiri. Kemudian Aisyah tertawa. Kata-kata tersebut menunjukkan bahwa Aisyah yang menjadi periwayat peristiwa tersebut. Diterangkan demikian agar lebih menguatkan atau hal tersebut menunjukkan bahwa Aisyah merasa senang karena kedudukannya di sisi Rasulullah SAW dan kecintaan beliau kepada dirinya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW pernah mencium dan membelai istrinya ketika beliau sedang saum, dan beliau adalah orang yang paling kuat menguasai anggota badannya, menahan nafsunya. Penjelasan, al-muzarah saling menyentuh, yaitu kulit laki-laki menyentuh kulit perempuan. Al-irbi anggota badan, yaitu alat kemaluan, maksudnya adalah mampu menahan hawa nafsu dan syahwatnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. At-Turbati mengatakan bahwa mengartikan al-irbi dengan anggota tubuh adalah tidak tepat, karena itu bertentangan dengan kesopanan dan gaya bahasa yang benar. At-Tibi menjawab anggapan tersebut bahwa sebenarnya Aisyah ingin menerangkan tentang tingkatan syahwat dari tingkat yang paling rendah ke yang paling tinggi. Ia menjelaskan bahwa pembuka syahwat adalah ciuman, kemudian meningkat ke belayan yang dibarengi dengan pelukan dan seterusnya. Ia ingin menjelaskan tentang berhubungan badan atau jima. Pada bagian itu ia berhenti hanya dengan menyebutkan anggota badan. Adalah ungkapan yang paling baik dari ungkapannya itu tersebut. Sedangkan dalam Al-Muwatta diriwayatkan oleh Ubaidillah, siapakah di antara kalian yang paling menguasai nafsunya? Dengan makna itu pula At-Tirmidzi menafsirkan hadis tersebut di dalam kitab Jami'iyah Al-Hafidh Al-Zaid. Al-Ikhraqi berkata, demikianlah pendapat yang paling benar. Ini puasa itu di samping kita tidak makan pada yang seperti diterangkan tadi, di siang hari mulai dari fajar sampai maghrib juga dilarang berhubungan suami istri gitu. Kemudian
kecuali yang hanya menyentuh bersentuhan seperti yang disediakan dalam hadis tersebut. Rasulullah SAW mencium istrinya, hanya sekedar ciuman itu atau belayan itu tidak membatalkan puasa. Di sana disebutkan ukilalakum lailata syam marofatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dihalalkan bagi kalian rofas, artinya bersenang-senang berhubungan suami istri itu di malam hari pada bulan puasa. Ada perkataan di malam hari itu kebalikannya dilarang, maksudnya seperti itu. Bahkan ada terus ayat wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid. Janganlah kalian bertemu kulit dengan istri kalian sedangkan kalian sedang itikaf di dalam masjid. Jadi terpisah antara laki-laki dan perempuan. Itu maksudnya hadis tersebut sesuai dengan ayat-ayat tersebut. Monggo mari kita teruskan. Bagus ya. Babu sihati saumi man tala alaihi al-fajr wa huwa junub. Hadis Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anhuma an Abi Bakar bin Abdurrahman bin Harith bin Hisham radhiyallahu anhu. Hanan mau baca mendekat sini biar terdengar. Anna abahu Abdurrahman akhbaro Marwan anna Aisyah wa Ummu Salamah akhbartahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi kana yudrikul fajr wa huwa junubun min ahli thumma yattasilu wa yasumu. Faqala Marwan bi Abdurrahman bin Harith uqsimu billah la tuqarri anna biha Aba Hurairah wa Marwan yawma idzin 'alal Madinah. Faqala Abu Bakrin fakariha dzalika Abdurrahman thumma qaddara lana an najtami'a bidil Hulaifah wa kanat li Abi Hurairah hunalika ard. Faqala Abdurrahman li Abi Hurairah inni dzakirun laka amran walaula Marwan aqsama alayya fihi lam adkurhu laka. Fadzakara qawla Aisyah wa Ummi Salamah faqala kadzalika haddatsani Fadlu bin Abbas wa huwa a'lam. Diriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma oleh Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham bahwa ayahnya Abdurrahman mengabarkan kepada Marwan, sesungguhnya Aisyah dan Ummu Salamah telah memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memasuki waktu fajar dalam keadaan junub karena istrinya. Kemudian beliau mandi dan melakukan saum. Lalu Marwan berkata kepada Abdurrahman bin Al-Harith, demi Allah, engkau akan membuat Abu Hurairah tersentak kaget dengan berita itu. Abu Bakar berkata, sekarang Marwan berada di Madinah dan Abdurrahman sendiri tidak suka mendengar hal tersebut. Abdurrahman berkata, kemudian kami ditakdirkan berkumpul di Zulhulaifah, sedangkan pada saat itu Abu Hurairah memiliki sebidang tanah di sana. Abdurrahman berkata kepada Abu Hurairah, aku akan menceritakan sesuatu kepadamu yang seandainya Marwan tidak bersumpah menceritakan hal itu, aku tidak akan menceritakannya kepadamu. Kemudian ia menyebutkan perkataan Aisyah dan Ummu Salamah. Abu Hurairah berkata, demikian yang diceritakan Al-Fadl bin Abbas dan ia lebih tahu tentang hal tersebut. Penjelasan junub karena istrinya yaitu junub karena berjima dengan istrinya. Engkau akan membuat Abu Hurairah tersentak kaget dengan berita itu. Hal tersebut karena Abu Hurairah berpendapat bahwa orang yang memasuki subuh dalam keadaan junub karena jima maka saumnya tidak sah berdasarkan hadis Al-Fadl bin Abbas yang diriwayatkan oleh Muslim dan berdasarkan hadis Usamah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Di babnya itu
Babu sihati sumiman tola'an lail fajru wa wa junubun. Bab bahasanya saum orang yang junub ketika terbit fajar. Jadi terlambat mandi. Orang yang malamnya berhubungan suami istri berhubungan suami istri, kemudian dia belum mandi sampai imsak. Terbit fajar di sini artinya imsak. Itu disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim ini, itu anna Rasulullah SAW kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ali tsumma yaktasilu wa yasum, menunjukkan bahwa tidak batal, puasanya tidak batal, terkecuali nanti setelah bab ini akan ada bab yang berhubungan suami istri di siang hari di bulan puasa, itu ada sendiri babnya, itu yang puasa. Tapi kalau terlambat mandi atau ketiduran sampai subuh belum mandi, yaitu berdasarkan hadis di atas, Rasulullah SAW tetap berpuasa, menunjukkan bahwa hal itu puasanya sah. Mari kita baca selanjutnya. Babu tahriri. Babu taqlidi tahrimil jima'i fi nahari Ramadan al-shaim. Agak keras. Wa wujubil kafaratil kubra fihi wa annaha tajibu 'alal musir wal mu'siri wa tathbutu fi dhimatil mu'siri hatta yastati'a. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala innal akhirah waqa'a alam ra'atihi fi Ramadan faqala atajidu ma tuharriru raqabatan qala la qala fatastati'u an tasuma syahraini mutatabi'aini qala la qala afatajidu ma tutaimu bihi sittina miskinan qala la qala fa utiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamrun wa huwa az-zabil qala at'im hadha anka qala ala ahwaja minna ma baina labataiha ahlu baitin qala fa'at'imhu. Bab kerasnya pengharaman jima di siang hari bulan Ramadan bagi yang saum dan wajib baginya membayar, yang diwajibkan bagi yang kaya dan miskin, dan bagi yang miskin kewajiban tersebut masih tetap ada sampai ia mampu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sallallahu alaihi wasallam, lalu ia berkata, sesungguhnya telah menggauli istrinya di bulan Ramadan. Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah engkau memilih untuk memerdekakan hamba sahaya? Laki-laki tersebut menjawab, tidak. Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata, bisakah engkau melakukan saum 2 bulan secara berturut-turut? Ia menjawab, tidak. Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah engkau memiliki sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin? Ia menjawab, tidak. Nabi Sallallahu alaihi wasallam datang membawa sekantung kurma, lalu beliau berkata, bagikanlah makanan ini olehmu. Laki-laki tersebut berkata, di daerah kami tidak ada yang lebih miskin daripada kami. Nabi Sallallahu alaihi wasallam berkata, maka berikanlah makanan ini kepada keluargamu. Jadi di sini menunjukkan bahwa melanggar larangan tersebut, yakni berhubungan badan dengan istri di siang hari di bulan Ramadan, itu ada 3 tingkatan kafaronya atau dendanya.
Pertama, memperdayakan budak. Itu sekarang yang ada adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Laki-laki tadi datang menyampaikan kesalahannya kepada Rasulullah SAW, dan ketika ditanya seperti itu, budak tidak punya, puasa tidak kuat, suruh memberi makan. Yang terakhir jika memberi makan 60 orang miskin, tidak punya. Kemudian setelah Nabi memberinya sekeranjang korma, itu disuruh memberikan orang yang membutuhkannya. Jawabnya tidak ada yang boleh membutuhkan kecuali dia. Ya, maka Nabi bersabda, kurma itu disuruh memberikan makan untuk keluarganya. Jadi dia sedekah untuk dirinya dan keluarganya karena dia miskin. Tapi bagi yang punya, ya itu harus melakukan Tuhan tadi. Itu memberi makan puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Itu hukumannya. Itu hadis yang bawahnya sama, cuma ada perawi lain yang meriwayatkan yang hadisnya juga sama, ini juga sama. Kita teruskan. Babu jawazi shaumi wal fitri fi syahri Ramadan lil musafiri fi ghairi ma'syiyatin idza kana safaruhu marhalataini fa aktsara. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah fi Ramadan fasoma hatta balaghal qadida aftara fa aftaran nas. Hadis Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a hizaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha faqalu sha'imun faqala laisa minal birri shaum fi safar. Hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis sha'imu 'alal muftiri walal muftiru 'alas sha'imi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Mekah pada bulan Ramadan. Beliau saum sampai ke Al-Qadid lalu berbuka, maka orang-orang pun ikut berbuka. Penjelasan Al-Qadid adalah tempat yang jauhnya 7 tahap perjalanan atau lebih dari Madinah dan 2 tahap perjalanan dari Mekah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Rasulullah SAW pernah berada dalam suatu perjalanan. Beliau melihat sekerumunan orang dan seorang laki-laki yang sedang dipayungi sesuatu. Beliau lalu bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, orang ini sedang saum. Kemudian beliau bersabda, tidak termasuk kebaikan melakukan saum ketika sedang berpergian. Penjelasan, tidak termasuk kebaikan yaitu tidak termasuk kepada ketaatan yang dan ibadah. Melakukan saum ketika sedang berpergian yaitu jika orang yang saum merasakan kepayahan dalam perjalanannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah melakukan perjalanan bersama Nabi SAW. Maka orang yang saum tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang saum. Ini dijelaskan di surat Baqarah ayat 184. Kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal mamang kana minkum maridun aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Mamang kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian sakit sehingga tidak kuat puasa, aw ala safarin, atau dalam bepergian,
Fa'idatu min ayamin ukhor, maka boleh mokel, tidak puasa tapi dihitung dan disauri. Bahasa Indonesianya apa disauri? Diganti dengan puasa di bulan yang selain bulan Ramadan. Kemudian di sana ada wa alal ladzi yutiquna fidyatun ta'amul miskin, dan bagi orang yang tidak mampu puasa maka dia memberi makan orang miskin, penggantian 1 hari puasa dengan makanan 1 orang miskin 1 hari. Itu ada hadis Bukhari nanti yang akan menerangkan bahwa itu dimansuh dengan ayat selanjutnya, yaitu syahrul ramadan alladzi unzila syahrul ramadan unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya. Tapi di sini ada beberapa hadis, yaitu menurut Abdullah bin Abbas. Jadi ayat wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin itu di sini qala Ibnu Abbas laisa bimansukhatin ya lisagil kabir armatil kabirah lasati ani ayasuma qaliti ani makana kuyamin miskinan. Ayat itu tidak dimasuk tapi diperuntukkan, kata Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, diperuntukkan bagi orang tua laki-laki atau orang perempuan tua atau laki-laki tua yang mereka sudah tidak mampu puasa, maka puasanya diganti fidyahnya seperti tadi, sehari puasa diganti dengan makanan seorang miskin sehari, begitu. Ini hadis diriwayatkan Bukhari, Abu Dawud, kemudian Bayhaqi, Daraqutni dan lain-lain. Kemudian ada lagi yang hadis yang lain yang dari Abdullah bin Abbas juga diriwayatkan perawi lain, yaitu yang diriwayatkan hanya Abu Dawud, kemudian Bayhaqi. Penjelasannya seperti ini. Ruwi Abu Dawud an Ikrimah anna Ibnu Abbas qala, sungguhnya Ibnu Abbas berkata fi qouli ta'ala awal ladzi yatiquna fidyatun ta'am miskin, Al-Baqarah 184. Kanat rukhsatun li syaikhil kabir, itu ada rukhsah. Rukhsah artinya keringanan bagi laki-laki tua, walatil kabiro dan perempuan tua. Wa ma yutiqo nisyam ayuftiro, jadi tidak mampu puasa agar dia itu berbuka, ini makan kuliamin miskinan. Ideanya seperti tadi itu sudah jelas. Wal hublal wal murti, di sini yang ada tambahnya orang hamil dan orang yang menyusui. Idza khofata, jika dia itu mengkhawatirkan kandungannya, yakni ala auladima. Yang murti itu kandungannya tidak sehat, kemudian yang hubla kandungannya tidak sehat, yang murti yang menyusui itu ada masalah anaknya atau yang orang tuanya yang menyusui, yaitu baru mereka diperbolehkan untuk tidak puasa, dan puasanya diganti dengan fidyah tadi. Terus bagaimana kalau mereka sudah sehat? Gitu. Jadi wajah dari akhiri Ibnu Abbas berkata, wakana Ibnu Abbas yaqulu li ummi waladin lahu qubla. Ibnu Abbas berkata kepada ibu anak yang waktu itu sedang hamil, anta bimanzilatil ladzi la yutiqu, anta akamu anti bimanzilatil ladzi la yutiqu, kamu termasuk kedudukanmu sama dengan yang di dalam ayat Baqarah 183. Fa'alaikal fida, maka bagimu bayar fida, wala qada alaika, dan tidak kodok bagimu. Ada ini disahihkan oleh Daraqutni dan sanadnya sahih. Kemudian
kecukupan tadi itu apa namanya, makanan miskin, makanan orang miskin sehari ya tidak hanya apa namanya berasnya, tapi komplit begitu ya, makanannya dan lauknya juga begitu. Itu ideanya seperti itu. Kemudian juga ditambahkan orang sakit yang tidak ada harapan sembuh menurut nasihat dokter, sakitnya parah kemudian tidak ada harapan sembuh, itu juga membayar fidyah. Ini tentang ayat surat Baqarah, dari surat Baqarah ayat 184 ya, begitu. Barangkali sudah cukup. Mari kita akhiri dengan takdim majlis. Subhanallah wa bihamdihi,